hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, pada kesempatan kajian kita di kali ini kita akan menuntaskan faidah dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-61 dan insyaallah kita juga akan melanjutkan kepada pembahasan Al-Baqarah ayat 62 ya, karena faidahnya insyaallah tidak sebanyak pada Al-Baqarah ayat 61. Bahwasanya di ayat 61 Al-Baqarah ini masih bagaimana Nabi Musa menolak untuk dijadikan perantara dan berdoa kepada Allah untuk meminta apa yang diinginkan oleh Bani Israel pada barang-barang yang sangat tidak pantas itu untuk diminta kepada Allah, karena itu banyak ada di pasar begitu. Maka di situ memberikan faedah bahwasanya bolehnya seseorang itu untuk menolak untuk dijadikan perantara atau menolak untuk memfasilitasi suatu urusan dari permintaan yang datang kepada dirinya dalam yakun laha da'in, jika di sana memang tidak ada hajat atau tidak ada keperluan untuk memfasilitasinya. Makanya Nabi Musa mengatakan kepada mereka dari permintaan yang mereka inginkan, karena Nabi Musa menolak dan berkata, "Ihbitu masrun fa inna lakum ma sa'altum." Kalian turun saja pergi ke kota di sana, lalu kalian akan dapatkan apa yang kalian minta. Tidak mesti kalian minta kepadaku untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah menggambarkan tentang kehinaan Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka tatkala mereka berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidaklah kemudian mereka itu kokoh kecuali bila mereka mau mengikat diri mereka dengan tali dari Allah, yaitu Islam. Atau mereka kokoh itu karena disebabkan ada bantuan manusia lain kepada mereka, bantuan dari pihak luar, sehingga mereka menjadi kokoh. Siapa di situ? Yaitu yusainu ikhwanuhum minan nasara, yaitu kaum Nasrani menolong mereka. Sehingga di sini kita dapati bahwasanya kaum Yahudi itu tidak akan pernah mandiri dengan kekuatan mereka, pasti akan selalu tertopang dengan bantuan yang lain. Ya, dalam hal ini kata pandangan Syekh Utsaimin yaitu kaum Nasara. Faedah lain bahwasanya kaum Yahudi juga memiliki sifat kemiskinan.
miskin dari sisi sifat dan miskin secara materi. Mana miskin secara sifat artinya mereka senantiasa merasa kurang. Padahal sudah demikian banyak harta yang mereka miliki. Yang kita kenal dengan sifat serakah. Maka hakikatnya orang serakah itu miskin. Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Padahal sudah banyak. Ya. Termasuk di sini miskin memang juga maknanya adalah memang qillatul mal. Yaitu hartanya sedikit. Ya, hartanya sedikit juga dikatakan miskin. Namun ini lebih baik daripada ya miskin dari sisi selalu merasa miskin padahal hartanya sudah banyak. Yang kita kenal dengan nama serakah ya, tomak begitu ya, seperti itu. Nah ini dalam pandangan para ulama, orang yang serakah pun juga dikatakan miskin karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada dirinya. Masih selalu merasa kurang. Nah, sifat merasa kurang itu juga termasuk miskin. Namun juga bahwa miskin secara materi juga dikatakan, kekurangan pada harta juga dikatakan miskin. Nah ini pelajaran juga kepada kita mendapatkan istilah baru ya dalam pandangan para ulama tentang mana miskin itu. Faedah berikutnya bahwasanya Bani Israel, maksudnya ini adalah kaum Yahudi, itu tidak pernah ya menguasai kaum muslimin. Baik sebelum datangnya Islam maupun setelah datangnya Islam. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW. Allah menceritakan tentang keberadaan kaum Yahudi di dalam surah Al-Hasyr 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi qaram muhassanin aw min wara'i judur. Mereka itu, kaum Yahudi itu tidaklah memerangi kalian. Ya, wahai kaum muslimin, kecuali mereka itu berada di ya tempat-tempat yang tertutup atau di belakang tembok saja. Artinya selalu sembunyi. Ya, selalu sembunyi. Adapun wa ma yushahadul yauma min maqatalil yahud lil Arab, adapun peristiwa-peristiwa hari ini kita dapati kaum Yahudi lalu kemudian mereka memerangi ya bangsa Arab. Mungkin contohnya di sini di Palestina barangkali. Ya, kita dapati Yahudi Palestina itu menguasai kaum muslimin di sana. Kaum muslimin terjepit di Palestina di situ. Maka pada hakikatnya itu bukan karena mereka mulia atau hebat, tetapi sebabnya dari kelemahan internal kaum muslimin itu sendiri. Apa kelemahan internalnya? Maka Syekh Utsaimin menyatakan itu dari dua sisi. Yang pertama adalah qillatul ikhlas lillahi ta'ala. Yaitu rendahnya nilai keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Karena banyak dari mereka yang memerangi, bahkan kebanyakan dari mereka yang memerangi Yahudi di situ, la yuqatilunhum bismil Islam. Mereka tidak memerangi kaum Yahudi itu dengan atas nama membela agama Islam. Dan agar kalimat Allah, agama Allah itu mulia. Tetapi wa innama yuqatilunhum bismil urubah. Tapi mereka ya memerangi kaum Yahudi mengatasnamakan apa? Kearaban mereka. Membela kewilayahan mereka, begitu kira-kira. Fahuwa qitalun asabiyun qabaliyun. Maka terjadilah peperangan itu, peperangan dalam membela fanatisme golongan, fanatisme qabilah jadinya. Walidzalika lam yuhal arabu fi muwajatil yahud. Oleh karena itu orang Arab tidak akan pernah menang melawan kaum Yahudi. Bila kemudian dibela adalah apa? Kearabannya, qabilahnya. Bukan karena membela agama. Ya ini kita lihat sudut pandang dari Syekh Muhammad Utsaimin ya ketika beliau menjelaskan tentang kaum Yahudi berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi itu sendiri. Sebab yang kedua, kasratul ma'asi min kabiratin wa saghiratin, itu terlalu banyaknya maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berhadapan dengan oleh kaum Yahudi. Baik maksiat itu bersifat dosa besar ataupun dosa
dosa kecil. Bahkan sebagian la yuaddi ilal kufur. Bahkan sebagian itu dapat sampai-sampai ada perbuatan mereka itu yang membawa kepada kekufuran. Bukankah? Jadi beliau Syekh Utsaimin Masya Allah, bukan beliau memberikan membongkar sejarah untuk dijadikan pelajaran ya untuk kaum muslimin. Kata beliau, bukankah ya kaum muslimin mengalami ya kekalahan pada perang Uhud itu hanya disebabkan bimaksiatin wahidatin. Disebabkan karena kemaksiatan disebabkan karena kemaksiatan satu orang. Yang dari satu orang bermaksiat itu ya terjadilah perselisihan di antara mereka. Ya, terjadilah perselisihan di antara mereka. Maka Allah menceritakan keadaan kaum muslimin pada hari itu dan perang Uhud dalam surah Ali Imran 152, hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai tibalah masanya kalian itu ya saling berpecah, saling bertengkar dalam urusan kalian. Dan karena kalian berbuat maksiat setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang kalian inginkan berupa harta ghanimah yang sudah ada di hadapan mereka. Ya, karena mereka ya terutama di sini pada pasukan pemanah ya yang berada di bagian atas ketika melihat di bawah kaum muslimin telah menguasai kaum kafirin, ya kemudian harta rampasan perang sudah akan siap mereka dapatkan, maka mereka ini tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan harta bagian rampasan perang. Lalu mereka turun pada Rasulullah setelah memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak turun sampai Rasulullah SAW ya panggil mereka, sampai Rasulullah SAW izinkan mereka, tapi mereka maksiat kepada ya wasiat Rasulullah SAW. Dan di sana ada sebagian sahabat yang mengingatkan sebagian yang lain yang turun ini. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Ya, mereka akhirnya diserang balik dari arah belakang Gunung Uhud, dan akhirnya banyak kaum muslimin yang terbunuh dan kocar-kacir pada saat itu. Nah, inilah sebab kekalahan kaum muslimin. Jadi pada hakikatnya ketika kaum muslimin itu berhadapan dengan siapapun dari kalangan musuhnya, ya bila murni karena Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat menghadapi dan melawan mereka dan memenangkan pertemuan itu bersama mereka. Tapi kalau di sana sudah terjadi dua perkara, imma niatnya bukan karena ingin membela agama Allah, atau imma karena kemaksiatan internal pribadi mereka, maka tinggal nunggu waktu bahwa kekalahan itu ya akan segera mereka dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya, dimanapun kita berada, apalagi ketika kita bicara tentang dakwah, bicara tentang membela agama Allah, menyebarkan kebaikan kepada manusia, maka dua perkara ini harus kita jaga. Yang pertama keikhlasan hati kita, kedua adalah jaga pribadi kita dari kemaksiatan, karena kemaksiatan pribadi kita ini akan membawa perpecahan hati antar kita dalam dunia dakwah. Jadi mungkin kita maksiatnya sendiri, ya. Tapi kemudian Allah hukum kemaksiatan itu berbuah kepada pertengkaran kepada sesama kita. Itu akibat maksiat pribadi kita. Ya. Terjadi pertengkaran, ini kita tidak tahu tiba-tiba muncul pertengkaran begitu. Itu bisa jadi karena ada maksiat yang dilakukan oleh pribadi di antara kita. Ya. Maka oleh karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita untuk ya membersihkan hati, baik berupa keikhlasan dan beribadah. Yang kedua adalah menjaga diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sendirian tanpa manusia mengetahuinya. Ya. Dan makanya para ulama dahulu bila kemudian mereka berbuat maksiat di luar rumah, mereka akan dapati hukuman Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati bagaimana anak dan istri mereka itu tiba-tiba tidak mentaati mereka. Ada istri mereka itu tiba-tiba menjauhi mereka tanpa ada sebab yang dia tidak sadari gitu kan, atau dia tidak tahu kenapa kok tiba-tiba di rumah biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba terjadi perselisihan. Itu akibat dari maksiat ya yang dilakukan oleh seseorang. Faedah berikutnya bahwasanya
anna Bani Israel jama'u bainal ma'asi wal udwan, bahwa Bani Israel, ya dalam hal ini tentulah kaum Yahudi, mereka mengumpulkan dua sifat buruk, yaitu apa? Kemaksiatan pribadi mereka dan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Faedah terakhir ya dari surah Al-Baqarah ayat 62 tadi, 62 ini adalah menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya, dan ini berulang-ulang saya Utsaimin menjelaskan bahwasanya Allah selalu mengaitkan hukum sebab dan akibat. Ya, bahwasanya kehinaan kaum Yahudi, ya, kemiskinan mereka baik berupa ketamakan hati atau kemiskinan harta yang menimpa mereka itu disebabkan dzalika bi annahum bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, karena sebab maksiatan mereka dan sikap permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Walaupun ya, ini ada sedikit beliau jelaskan bahwasanya akan tetapi kadang-kadang kata beliau suatu sebab itu terhalangi memunculkan akibat karena ada penghalang. Ya, karena ada penghalang. Maka apabila penghalangnya itu lebih kuat, maka bisa jadi sebab akibatnya tidak muncul. Ya, seperti contohnya api. Api merupakan sebab terjadinya kebakaran. Iya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi pengaruh api itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Untuk membakar Nabi Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Anbiya ayat 69 berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar, tapi tali yang mengikatnya, kayu-kayu bakar yang membakar yang ada di situ terbakar semua. Ya, karena ada penghalang, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pengaruh panasnya api itu, ya, agar tidak terjadi kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita sudah selesaikan faedah yang cukup panjang dari surah Al-Baqarah ayat 61. Ini sepertinya dari surah Al-Baqarah faedah yang paling terpanjang ini. Faedah yang paling banyak dari surah Al-Baqarah ini. Dari sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-61. Pindah kita kepada Al-Baqarah ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini topiknya sudah agak lebih ke umum ini. Kembali lagi kepada umum, melibatkan kaum mukminin sekarang. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasaru sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang di antara mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir serta mereka beramal soleh, maka mereka itu ya orang mukmin dari kalangan orang Islam atau orang Yahudi Nasrani Sabiin yang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW mereka beriman kepada hari akhir, maka falahum ajruhum, mereka mendapatkan ya pahala yang besar di sisi Rabb mereka dan tidak ada ketakutan dan kesedihan yang menimpa mereka. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa tetap pisahkan ya Muslim, agama Islam dengan agama yang lain. Ini menjadikan kita harus memiliki akidah Al-Quran. Bahwasanya kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama itu memiliki akidah yang benar. Ya, semua agama itu ya adalah dijamin surga. Berarti kalau kita punya keyakinan seperti na'udzubillah, itu bertentangan Al-Quran dan bisa membawa kepada kekufuran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan agama yang Allah ridho hanya Islam, ya, lalu kemudian seseorang menolak apa yang Allah sampaikan, ya, beritakan untuk mereka, maka itu bentuk
penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kekufuran. Bila dia seorang muslim, maka itu ya dapat mengakibatkan dia keluar dari agamanya. Dia keluar dari agamanya. Ayat ini memberikan lima faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang pun. Fakullun man amana billahi wal yawmil akhir fa inna lahu ajrahu min ayyi sinfin kana. Fa inna lahu ajrahu. Maka siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mendapatkan balasan dari golongan manapun dia. Dari golongan manapun dia. Seperti kayak Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam. Di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mendapatkan ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka juga ikut beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka tetap mukmin, ya, tetap menjadi muslim. Namun bila mereka kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka saat itu keislaman mereka menjadi gugur. Apalagi kalau sebelum datangnya Islam mereka memang sudah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, bagi mereka ada neraka, ya, jahanam untuk mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman terhadap apa-apa yang aku diutus dengannya, itu Islam maksudnya, maka dia akan menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi dalil bahwasanya kita tidak usah ragu mengatakan siapapun mati dalam keadaan dia tidak Islam, maka itu pasti masuk neraka. Berdasarkan ucapan siapa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita pun juga dengan yakin mengatakan bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan Islamnya masih ada, tidak tercabut dengan pencabut atau pembatal keislamannya, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, cuma nanti langsung atau tidaknya itu yang nanti jadi pembedanya nanti dari kiamat. Berdasarkan apa? Pahala dan dosa yang mereka lakukan. Bila pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka langsung masuk surga. Bila dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka tergantung Allah. Allah tahta masyiatillah. Bila Allah menghendaki, Allah adab dia dulu sementara di neraka sampai dosanya bersih, lalu kemudian dipindahkan ke surga dan kekal di surga selama-lamanya. Ya. Atau bila Allah berkehendak, Allah juga ampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa lebih banyak daripada pahalanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah masukkan dia langsung ke dalam surganya. Namun bila pahalanya sama dengan dosanya, maka dia akan disimpan di tempat namanya Al-A'raf, dan kita tidak tahu berapa lama dia tinggal di situ. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surganya karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga indahnya seorang muslim bila ternyata Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Allah tidak jadikan dia kekal di neraka selama-lamanya. Adapun ketika dia masuk surga, maka tidak ada surga yang sifatnya sementara, tapi Allah jadikan dia surga selama-lamanya. Oleh karena itulah PR kita sebagai seorang muslim hari ini adalah belajar dengan rinci pembatal-pembatal keislaman kita agar kita bisa menghindarinya dan wafatnya kita dalam keadaan kita masih muslim. Karena kalau meninggal masih muslim, pasti masuk surga. Pasti masuk surga.
Dari sini kita lihat bagaimana para ulama, pewaris para nabi dan para asatidz, para dai mubaligh dari masa ke masa di mana mereka berada mengingatkan kaum muslimin akan pembatal-pembatal keislaman mereka. Agar mereka tidak keluar dari agama tanpa mereka sadari. Itu dirinci oleh para ulama. Makanya kita harus belajar detail tentang masalah akidah. Tentang masalah akidah. Karena bisa jadi orang itu salat, dia itu saum, dia zakat, dia haji, dia baca Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi ada di sana satu pembatal keislaman yang dia lakukan tapi dia tidak sadari, kusebab hanya karena dia tidak belajar tentang rincian pembatal keislaman. Dan rincian pembatal keislaman. Maka oleh karena itu ikhwas sekalian, siapapun kita, kalau kita belum belajar rinci pembatal keislaman, maka kita wajib belajar. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan nanti status kita surga atau tidak nanti masalahnya. Atau langsung masuk surga atau tidak, masalahnya nanti di situ. Penting. Ya. Jadi bagi saran ana, bila antum belum pernah belajar pembatal keislaman yang 10 tadi dengan rinciannya, antum wajib belajar. 10 pembatal keislaman. Itu sudah dibuat rincian dan penjelasan rutinnya oleh para ulama. Harus belajar. Ya, harus belajar. Paling tidak belajar kitab tauhid dengan rinciannya. Ya. Kita harus tuntas belajar kitab tauhid dengan rinciannya ya, bukan dan kaidah-kaidah umum, tapi dengan rinciannya. Apa untuk memastikan bahwasanya kita berhak menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah insyaallah taala, Allah mudahkan, amin. Kemudian ayat tadi juga berisi faedah, yaitu samaratul imani billahi wal yawmil akhir, yaitu buah manis keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu apa? Teraihnya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Allah hilangkan rasa takutnya terhadap perkara yang akan dihadapi berupa azab kubur dan azab neraka. Berupa yang ketiga wal haznu ala ma madha, yaitu Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesedihannya ya dari apa? Dari perkara-perkara dunia yang akan dia tinggalkan. Ya, dia enggak merasa sedih ya. Ketika dia wafat dari alam dunia ini, mungkin di situ ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya, ada hartanya. Maka dia tidak sedih meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena di hadapannya Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan apa? Suatu yang menggembirakan dirinya. Apa yang tidak ada lagi membuat dia sedih. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fussilat. Ya, surat Fussilat. Ayat yang ke 30 kalau saya tidak salah ingat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka istiqomah, ya, sungguhnya orang yang beriman lalu mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya seperti itu, maka di saat dia sedang sakratul maut, turunlah malaikat kepada dirinya. Di saat akan sakratul maut, detik-detik di saat dia akan meninggalkan dunia pindah ke alam kubur, maka turunlah malaikat kepada orang tersebut. Lalu berkata, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Ini malaikat memberikan kabar gembira kepada sang mukmin ini. Yang dia istiqomah dengan keimanannya. Jangan kamu takut. Takut apa? Dengan adab kubur yang akan ada di depan mata. Dengan adab neraka yang akan dihadapi di hari kiamat. Wala tahzanu. Dan janganlah engkau bersedih pada apa yang akan engkau tinggalkan berupa anakmu, istrimu, keluargamu, hartamu, jabatanmu. Jangan engkau sedih. Wa absyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Namun hendaklah engkau bergembira dengan surga yang sudah menantimu, sudah disiapkan untukmu. Allahu akbar. Nikmatnya kita di saat kematian kita dalam kondisi seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Amin Allahumma amin. Tidak ada kebahagiaan kita kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah. Karena kita tahu bahwasanya ketika kita meninggal, kita sudah menuju perjalanan yang abadi tanpa batas waktu. Adapun dunia, ya, senangnya kita diiringi dengan kesedihan. Ya, lapangnya kita diiringi kesempitan. Ya.
adanya kita diiringi dengan kekurangan dan ketiadaan. Maka dia ada tempat yang tidak layak kita merasa betah di dalamnya. Kita harus menjadikan dia selalu sebagai ujian-ujian buat kita. Ya, so ujian-ujian buat kita. Kesenangan kita tidak boleh membuat kita terlena untuk tetap beribadah kepada Allah. Sebagaimana kesulitan dan kesusahan kita juga jangan sampai membuat kita menghilangkan pahala karena kita tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa atas musibah yang kita alami. Ingatlah bahwa dunia ini ujian. Sesulit apapun kita pastikan kita tinggalkan kesulitan itu. Tinggal kita mengubahnya kesenangan atau tidak tergantung keimanan kita. Begitu juga dengan kesenangan. Bahwa kesenangan itu akan kita tinggalkan. Tinggal apakah kita akan menambah kesenangan itu atau berubah jadi penderitaan tergantung dari keimanan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan motivasi-motivasi agar seseorang itu memperbaiki keimanan mereka. Dengan berupa tadi berupa Allah berikan pahala yang besar buat mereka. Allah hilangkan ketakutan mereka pada perkara yang akan datang. Allah hilangkan kesedihan mereka kepada apa yang mereka tinggalkan. Faedah berikutnya adalah annahu la farqa fi dzalika baina jinsin wa akhar. Falladzina hadu wan nasara was-sabiun mislul mu'minin idza amanu bil yaumil akhir wa in kana mu'minun min hadhil ummah yamtazu ala ghairihim bi annahum aktsara ajran. Sesungguhnya tidak ada bedanya antara Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Ya, Sabiin ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan mereka itu adalah bagian dari orang Yahudi yang beriman. Ada yang menyatakan dia bagian dari orang Nasrani yang beriman. Ada menyatakan dia bagian dari orang Majusi yang beriman. Ada mengatakan mereka itu adalah orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, tapi dia adalah golongan sendiri yang mereka itu masih di atas fitrahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling roji, ini pendapat yang paling kuat. Maka apakah Yahudi atau Nasrani bila kemudian mereka beriman kepada Allah dari akhir, beriman kepada Allah dari akhir, ya kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Termasuk juga Sabiin, siapapun. Ya, bila sebelum Nabi Muhammad SAW mereka beriman, pada Nabi Muhammad belum datang. Yahudi itu dia beriman kepada Allah dari akhir. Ya, beriman kepada Taurat. Ya, Nasrani, sebelum Nabi Muhammad datang dia beriman kepada Allah dari akhir. Beriman kepada Injil dan tidak menyatakan Isa sebagai Tuhan. Ya. Sabiin juga demikian, yang mereka memang beriman kepada Allah dari akhir. Maka ini semua digolongkan sebagai orang beriman. Maka mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu memang orang beriman dari umat ini, umat Muhammad SAW, memang dia memiliki kekhususan lebih daripada mereka. Umat Muhammad itu umat yang spesial. Orang-orang mukmin sebelum datang Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, mereka beriman, mereka mendapat paling besar. Tapi umat Muhammad itu dibedakan pengkhususannya, punya punya keistimewaan tersendiri umat Muhammad SAW. Ya, di antaranya apa? Umat Muhammad adalah umat yang terakhir, tapi akan pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang lain masuk surga, maka umat Muhammad dulu yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang pertama kali melihat, memandang dan menikmati surga. Walaupun memang juga mereka juga pertama kali nanti yang akan nyemplung ke neraka ya. Gitu. 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 Tapi kalau kita bicara tentang sebuah keistimewaan berarti yang positif kan, maka umat Muhammad. Nabi kita nabi yang sangat istimewa, pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi dan para rasul. Tidaklah pintu surga dibukakan kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian ya Nabi Muhammad pertama kali yang membuka pintu surga sehingga masuklah orang-orang beriman, dan itu umat beliau yang pertama kali memasuknya. Nasallallahu ayyakuna minhum. Kita minta kepada Allah supaya kita termasuk umat beliau SAW yang akan memasuki surganya. Amin Allahumma amin. Dan terlebih kita bisa dekat-dekat dengan beliau di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga bahwa umat Muhammad itu bercahaya karena bekas berwudu, begitu kan, dan seterusnya.
Jadi kok pada hari kiamat itu memang umat Muhammad SAW itu punya keistimewaan. Berkumpul di padang mahsyar. Semua umat dari manusia yang pertama sampai terakhir. Umat Muhammad punya ciri khusus. Bekas wudhu mereka itu bercahaya pada hari kiamat. Itu bukti. Ini umat Muhammad, bukan umat yang lain. Ya. Maka kita ini beruntung. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu barokah Allah yang Allah berikan kepada beliau, dan itu kecipratan kita. Kita kecipratan dan barokah Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada beliau. Ya, seperti itu. Faedah yang terakhir, ya, bahwasanya bolehnya kita menyebutkan pujian kepada suatu kaum padahal bersama dengan itu mereka adalah kaum yang buruk. Bahwasanya di antara mereka di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani, itu kan mereka Yahudi dan Nasrani kan gambar yang buruk. Tapi di antara mereka itu ada ahlu khair. Ada orang yang baik, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian menjelekkan secara umum sementara di antara mereka ada yang baiknya. Ini termasuk kaidah kita. Kita tidak boleh menjelekkan suatu kabilah tertentu, suatu marga tertentu, suatu suku tertentu. Padahal tidak semua suku itu buruk. Maka kita sebutkan bahwa di antara mereka itu ada yang baiknya juga, sebutkan oleh kita gitu. Agar tidak terjadi, kata Utsaimin, ya, agar tidak terjadi hatta la yakuna qadhan aman, agar kita tidak mengeneralisir keburukan pada suatu qabilah atau suatu kaum atau pada suatu suku. Ya, nah kita ini kan sering latah ya. Latah suka nyebutan anu gitu misalnya. Dasar suku. Nah begitu misal ya. Itu kita tidak perkenankan demikian. Maka kita harus jujur dalam menilai, harus objektif begitu kan? Gak boleh kita umumkan, gak boleh kita ratakan, digeneralisir oleh kita, gak boleh. Tapi kita mengatakan, ya setiap kaum itu ada baiknya, ada buruknya kan, begitu seperti itu. Walaupun memang dominasi mayoritas yang ada pada suatu kaum itu seringkali membuat kita menjadi penilaian gitu kan. Ya sah saja, tapi jangan sampai kita ratakan seolah-olah tidak ada bagian dari mereka yang berhak mendapatkan pujian dari kita, ya seperti itu. Nah ini diajarkan Al-Quran, metode berpikir seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa di antara orang Yahudi dan Nasrani dan Sabiin itu ada yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebelumnya Allah telah sebutkan Yahudi terutama dengan sifat bagaimana begini. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna bi bighairil haqq. Yahudi itu kenapa mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala? Disebabkan karena mereka kufur kepada Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Tapi ayat berikutnya Allah sebutkan di antara mereka beriman kepada Allah dari akhir, Allah juga berikan berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kabar gembira buat mereka berupa hilangnya rasa takut dan rasa sedih yang akan menimpa mereka. Allah hilangkan itu dari mereka. Ya. Oleh karena itulah yang menjadi barometer kita dalam menilai siapapun adalah keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Imannya dia kepada Rasulullah SAW. Amal solehnya dalam agamanya itu. Kalau seperti itu maka kita mengatakan bahwa di antara kaum muslimin juga ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Ada kaum yang baik dan buruk. Lalu bagaimana sikap kita? Tentu ya sikap kita harus juga berdasarkan Al-Quran secara utuh. Bahwasanya kaum muslimin kita mencintai mereka. Adapun orang kafir, ya
kita mendakwahi mereka agar masuk Islam sehingga menjadi saudara kita. Bukan berarti ketika dia belum masuk Islam kita boleh mendolimi dan memusuhi, bahkan membunuh mereka tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan benar, tidak. Ketika kita dakwahi mereka, kemudian mereka beriman kepada Allah, maka siapapun mereka, Yahudikah, Nasranikah, Budikah, dan yang lainkah, Hindukah, ketika dia menerima dakwah kita, maka dia menjadi bagian dari saudara kita. Sehingga ketika dia belum masuk Islam, dia menjadi manusia-manusia yang kita ajak agar dia menjadi bagian dari saudara kita. Disampaikan, kita dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat, sehingga mereka melihat keindahan Islam dari dakwah yang kita lakukan, dari akhlak mulia yang kita tampilkan, sehingga mereka ingin menjadi bagian dari kemuliaan tersebut, ingin menjadi keindahan dalam akhlak dalam manusia bergaul tersebut, ya, seperti itu. Demikian barangkali apa yang bisa kita kaji pada hari. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juga soal Baqarah ayat 6 ke 63, ya. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan pindah kepada surat ayat yang baru, yaitu Al-Baqarah ayat 64-nya. Allah a'lam bishawab, ya. Sisa waktu ya sekitar 5 sampai 10 menit ya, kita buka tanya jawab ya. Silakan. JP. Syukran Ustaz atas penyampaian materi yang disampaikan tentang faidah-faidah ayat ke-61 dan 62 surat Al-Baqarah. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Abdullah di Batu Jajar. Ya, silakan Pak Abdullah. Baik Ustaz, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Ini bagaimana Ustaz, apakah kalau kita masukin uang ke kotak amal masjid gitu dan uang itu belum disalurkan, apakah pahalanya kita sudah tercatat atau pahala kita tercatatnya ketika uangnya nanti telah disalurkan oleh takmir masjid? Itu saja Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Uang yang kita masukkan ke kotak kenceleng, apakah sudah kita dapat pahala atau nanti kalau sudah disalurkan terima oleh yang berhaknya baru kita dikasih pahala, ya? Baik. Jawabannya adalah tentu ketika uang itu sudah berpindah hak dari kita. Ketika kita sudah masukkan ke kenceleng, berarti itu uang kita lagi atau bukan? Bukan kan? Maka pada saat itulah hukumnya berlaku. Baik hukum secara fikih bahwa itu bukan lagi hak kita, itu bukan lagi hak kita, ya kan? Karena sudah pindah kenceleng berarti sudah punya pihak pemilik kenceleng, gitu kan? Gitu. Kok kencelengnya di toko misalnya, kan ada tuh dititip ke tokonya, ada kenceleng rumahan gitu kan, ada kenceleng kantoran gitu, kayak yang di ATS punya kan gitu kan, gitu. Promosi, insyaallah. Maka udah berpindah hak itu. Kalau sudah berpindah hak secara hukum fikih, maka begitu juga dari sisi aspek tauhid, dia berpahala atau tidak di situ dinilai. Sudah dimulai di situ. Ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, Allah berikan catat pahala saat itu. Bila tidak ikhlas, ya Allah catat dosa di situ. Kan? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh umat muslim dan muslimah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya mengenai penghasilan yang kami ragu akan halal dan tidaknya Ustaz. Seringkali Ana ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah,
Tapi pada kenyataannya Ana tidak berangkat karena pekerjaan di kantor lebih diutamakan. Ketika surat tugas sudah terbit, maka hak Ana atas uang makan tersebut tidak dibayarkan tetapi diganti oleh uang perjalanan dinas. Yang jadi pertanyaan, apakah uang perjalanan dinas tersebut tetap halal Ana gunakan apabila Ana tidak berangkat atau haram Ustadz? Karena tidak Ana tolak apabila Ana tidak berangkat. Surat tugas tidak menjadi batal dan menurut pimpinan Ana alasannya toh sama saja kerja, hanya tempatnya tetap di kantor. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau dilihat di situ ya, ini kan ada dua pihak yang terlibat di situ. Pihak yang memberikan tugas, yang kedua pihak yang menerima tugas. Ya kan? Pihak yang memberikan tugas itu perjalanan berangkat ke keluar kota. Dan itu bagian dari amanah pekerjaan dari sang pemberi instruksi kan. Karena kan dia di posisi sebagai kepala juga dia memiliki amanah untuk menjalankan pekerjaannya dengan benar. Karena kelak dia akan ditanya gitu. Ketika dia memberi instruksi, maka instruksi itu bagian dari amanah pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menerima instruksi, pegawai di situ misalnya. Nah, bila kemudian atasannya menyuruh berangkat, ya, ada nama SPC ya, ada surat perjalanan, surat perintah job apa, SPJ apa namanya istilahnya. Di situ kemudian ada waktunya, ada lokasinya segala macam, dan ada dana juga dialokasikan. Ada dana juga yang alokasikan. Ya. Ternyata tidak berangkat. Nah, maka apakah kemudian si pegawai ini berhak mengambil dana itu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah digaji dengan selama ini juga dia tidak berangkat juga, dia bekerja di kantor juga, ya selama ini dia juga bekerja biasa dan dia sudah mendapatkan gaji. Ya kan? Maka ini tidak diperbolehkan. Dia menerima uang tersebut. Adapun tadi alasan sang pemimpinnya berinstruksi, ya ambil aja atau sama aja kamu kerja di sini, berarti dia yang tidak amanah dalam pemberian instruksi sebagai atasan. Pengiyaan dia silakan aja kamu ambil itu juga kamu kerja di sini. Maka dia telah menyelewengkan amanah yang dititipkan kepada dia sebagai atasan. Maka tentu tindakan yang benar adalah Anda harus menolak uang itu sama sekali. Ya, keriduan atasan Anda itu tidak berarti itu jadi boleh. Bila melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau suka sama suka, maka kita tahu juga pelaku riba melakukan suka sama suka, pelaku zina juga melakukan suka sama suka. Ya. Pemabuk suka sama suka. Si pemabuknya suka dengan minumannya suka kalau dilakukan dibeli. Ya, gitu. Enggak berarti kemudian berubah status hukum bila melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ya, lain soal kalau memberikan instruksi dia adalah pemilik gitu. Tapi kalau kita bicara tentang tadi ada surat tugas, dugaan kuat kita itu adalah pegawai pemerintah, pegawai negeri. Maka itu adalah amanah umat. Yang namanya negeri saja. Ya, kalau swasta tapi amanah umat sama saja hukumnya. Ya, lembaga dakwah itu amanah umat juga sama. Kan begitu. Nah, oleh karenanya ya jawaban saya adalah ya nggak boleh diterima ya uang tersebut ya. Itu tidak halal bagi dirinya karena dia kalau tidak berangkat berarti dia mengerjakan pekerjaan dia yang selama ini juga begitu ya, dan dia juga sudah dapatkan gaji, maka tidak ada hubungannya uang itu dia terima dengan apa yang dia lakukan selama ini ya. Seperti jadi nggak ada yang berubah, mesti ketika dia nggak berangkat tuh nggak ada yang berubah. Kenapa kemudian jadi muncul alasan karena nggak berangkat ini dia dapat jaga kamu kerja kok sama-sama. Loh apa maksudnya seperti apa gitu? Kalau pekerjaan juga itu juga begitu kan? Seperti itu. Dari gaji dan pekerjaan itu gitu kan? Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Saya kira kita cukupkan dulu waktu kita ya sudah. Mudah Allah Subhanahu wa taala Allah senantiasa berikan kita selalu ya taufik dan hidayah buat kesehatan iman kita agar kita dapat melalui hidup ini dengan baik, istiqomah dan wafat dengan husnul khatimah, dan juga menjaga kesehatan kita
ya, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, ya, dan mengangkat berbagai macam kesulitan kita, termasuk pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera hilangkan dan angkat musibah adanya wabah corona pada hari ini, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam melakukan aktivitas utama dalam aktivitas dakwah dan aktivitas ibadah, ya, dan yang lainnya yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.